Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas latihan soal TWK CPNS 2023. Dan video ini merupakan video yang ke-40. Oke, soal yang pertama. Salah satu nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila yaitu A. Persatuan dan kesatuan dalam arti ideologis, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. B. Adanya konsep nilai kemanusiaan yang lengkap, adil, dan bermutu tinggi karena kemampuannya berbudaya. C. Merupakan bentuk keyakinan yang berpangkal dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan. D. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. E. Setiap rakyat Indonesia diperlakukan adil dalam semua bidang hukum, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Di antara kelima pilihan ini, yang merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah pilihan D, yaitu keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Bunyi dari sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berikut pembahasan mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila sila keempat yang dijabarkan dalam butir-butir sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati serta menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keenam, dengan itikat baik serta rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang ketujuh, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi serta golongan di dalam masyarakat. Yang kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai kebenaran dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bangsa. Dan yang terakhir, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Jadi, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai kebenaran dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bangsa, sesuai dengan pilihan yang ada pada soal nomor 1. Jadi, jawaban soal nomor 1 adalah pilihan D. Lanjut soal nomor 2. Badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang memiliki tugas pokok menerima, memeriksa, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Berikut ini adalah beberapa badan peradilan yang dimaksud, yaitu A. Peradilan Militer, Peradilan Umum, PTUN, atau Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama. B. Peradilan Militer, Peradilan Sipil, Peradilan Umum, dan Peradilan Agama. C. PTUN, Peradilan Agama dan Peradilan Sipil. D. Peradilan Umum, Peradilan Rakyat, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer. E. Peradilan Agama, PTUN, Peradilan Rakyat, dan Peradilan Militer. Berikut pembahasannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Bab 2 Pasal 10 Ayat 1, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Jadi pilihan yang ada peradilan sipil dan peradilan rakyatnya otomatis adalah salah. Berarti pilihan B karena ada peradilan sipil salah. Kemudian C juga ada peradilan sipil juga salah. D ada peradilan rakyat salah. E peradilan rakyat juga ada di E berarti salah. Jadi otomatis jawabannya adalah pilihan A. Peradilan Militer, Peradilan Umum, PTUN atau Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama. Jawabannya adalah pilihan A. Lanjut soal yang ketiga.
Di samping menggunakan hukum dasar tertulis, negara Indonesia juga menggunakan hukum tidak tertulis yang lazim disebut dengan A. Aturan tambahan, B. Konstitusi, C. Konstituante, D. Konvensi, E. Aturan peralihan. Hukum tidak tertulis juga disebut dengan jawabannya adalah pilihan D, yaitu konvensi. Jadi konvensi merupakan hukum tidak tertulis di Indonesia. Lanjut soal nomor 4. Membeda-bedakan bangsa Indonesia berdasarkan suku atau golongan atau agama atau etnis dengan maksud mengintimidasi, memprovokasi atau maksud-maksud negatif lainnya bertentangan dengan A. Sila pertama Pancasila, B. TAP MPR nomor 3 /MPR /1979, C. Sila kedua Pancasila, D. Sila ketiga dan 4 Pancasila, E. Sila kelima Pancasila. Membeda-bedakan bangsa Indonesia berdasarkan suku, golongan, agama, atau etnis. Bertentangan dengan yaitu sila kedua. Berikut pengamalan nilai-nilai Pancasila sila kedua. Di antaranya, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban azazi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Ini berhubungan dengan soal nomor 4, yaitu tindakan membeda-bedakan seseorang berdasarkan suku, keturunan, agama jelas bertentangan dengan Pancasila sila kedua. Makanya jawabannya adalah sila kedua. Kemudian juga ada mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa salira, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran serta keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia dan mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi soal nomor 4, membeda-bedakan bangsa Indonesia berdasarkan suku atau golongan atau etnis atau agama dengan maksud mengintimidasi, memprovokasi atau maksud-maksud negatif lainnya bertentangan dengan sila kedua Pancasila. Jawabannya adalah pilihan C. Lanjut soal nomor 5. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A31 ayat 1, B31 ayat 2, C29 ayat 2, D30 ayat 1, E30 ayat 2. Untuk menjawab soal nomor 5, kita perlu tahu bunyi masing-masing pasal. Oke, yang pertama adalah pasal 31 ayat 1. Bunyinya adalah setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 29 ayat 2 bunyinya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi, berdasarkan soal nomor 5, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jawabannya adalah A. Kalian ingat aja kalau masalah pendidikan, biasanya orang menganggap pendidikan adalah hal yang nomor 1. Jadi ingat 31 ayat 1 membahas tentang pendidikan. Lanjut soal nomor 6. Berikut ini adalah beberapa fungsi ideologi kecuali A. Kekuatan yang dapat menghancurkan bangsa dan negara lain yang memiliki ideologi yang berbeda. B. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. C. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. D. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya.
Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan mencapai tujuan. Soal nomor 6 yang ditanyakan adalah kecuali ya. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi ideologi. Jadi di sini ada dibahas fungsi ideologi bagi suatu negara. Yang pertama, sebagai landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian alam sekitarnya. Yang kedua, orientasi dasar yang memberikan makna dan menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, sebagai bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Yang keempat, sebagai kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Yang kelima, sebagai pendidikan bagi seseorang atau bangsa untuk memahami serta bertingkah laku sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Jadi, berdasarkan soal nomor 6, yang bukan merupakan fungsi ideologi adalah pilihan A, yaitu kekuatan yang dapat menghancurkan bangsa dan negara lain yang memiliki ideologi yang berbeda. Sedangkan pilihan B, C, D, E semuanya merupakan fungsi dari ideologi. Lanjut soal nomor 7. Dalam konsep negara kesejahteraan atau welfare state, maka fungsi negara adalah A. Menjaga ketertiban rakyat serta persatuan dan kesatuan di dalam warga negara. B. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum warga negara. C. Menjaga keamanan dan pertahanan bersama-sama dengan rakyat. D. Menyediakan pelayanan dan kesejahteraan bagi sekelompok orang. Melindungi hak milik pribadi agar tidak diganggu orang lain. Yang ditanyakan adalah konsep negara kesejahteraan. Berarti ini berhubungan dengan kesejahteraan warga negara. Di antara kelima pilihan ini jawabannya adalah pilihan B, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum warga negara. Berikut pembahasannya. Konsep welfare state atau negara kesejahteraan adalah konsep di mana sebuah negara turut serta dalam kegiatan ekonomi sosial dan kegiatan lainnya yang mendukung terciptanya kesejahteraan bagi warga negaranya. Jadi jawaban soal nomor 7 adalah pilihan B. Lanjut soal nomor 8. Pemerintah lokal atau daerah di Indonesia diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Pasal 18 tersebut dapat disimpulkan beberapa hal di bawah ini, kecuali A. Prinsip menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya termasuk dalam hal politik, luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, fiskal, nasional, dan agama. B. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah pemerintahan otonomi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum. D. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum, adat, serta hak otonominya. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh, dan Otonomi Khusus Papua. Ya, di sini udah ada pembahasannya mengenai sistem desentralisasi. Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan landasan konstitusional pada pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Pasal-pasal tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Yang kedua, prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Yang ketiga, prinsip menjalankan otonomi yang seluas-luasnya. Yang keempat, prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Yang kelima, prinsip badan perwakilan daerah dipilih langsung dalam suatu pemilu. Yang keenam, prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil. Yang ketujuh, prinsip hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah harus memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Yang kedelapan, prinsip hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Yang kesembilan, prinsip pengakuan dan penghormatan negara
terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Jadi, berdasarkan pembahasan yang ada pada soal nomor 8, yang dapat kita simpulkan dari pemerintahan lokal atau daerah berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar adalah kecuali. Yang ditanyakan karena kecuali, maka yang bukan merupakan hal yang berkaitan dengan pemerintahan lokal atau daerah di Indonesia adalah pilihan A, yaitu prinsip menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya termasuk dalam hal politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, fiskal nasional, dan agama. Karena tadi berdasarkan pembahasan tidak ada penjelasan mengenai agama. Jadi jawabannya adalah pilihan A. Lanjut soal nomor 9. Hak angket yang merupakan wewenang DPR merupakan salah satu fungsi DPR, yaitu fungsi A. Impeachment, B. Memorandum, C. Pengawasan, D. Legislatif, E. Budget. Berikut pembahasan soal nomor 9. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dibekali atau DPR memiliki 3 hak, yaitu yang pertama hak interpelasi, adalah hak DPR untuk meminta keterangan pada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat. Jadi, berdasarkan soal nomor 9, hak angket merupakan wewenang DPR dan merupakan salah satu fungsi DPR, yaitu fungsi pengawasan. Jawabannya adalah pilihan C. Lanjut soal nomor 10. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, lembaga negara yang mengemban tugas judicial review adalah A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. Dewan Penasehat Agung, D. Komisi Yudisial, D. DPR. Berikut pembahasannya. Mahkamah Konstitusi melalui amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 telah menjadi salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung, dan konstitusi telah memberikan sejumlah kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi, di antaranya adalah kewenangan untuk melakukan pengujian atau judicial review suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi judicial review artinya melakukan pengujian. Yang berwenang untuk melakukan tugas judicial review ini adalah Mahkamah Konstitusi. Jawaban untuk soal nomor 10 adalah pilihan B. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.